Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dalam rangka memenuhi tugas Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Rafi Abrar dengan NIM 2202436 serta rekan saya Muhammad Zidanul Hakim dengan NIM 22000242299. Dengan saya Azhara Sidina dengan NIM 22000242280. Dengan saya Regina Titania Novana dengan NIM 22000242261. Saya Alia Miladina Fatimah Barenyanan dengan NIM 22000242276. Dengan saya Akvina Nur Amalia dengan 220024351. Di sini kami akan mengkaji lebih dalam paper kami yang berjudul Potensi dan Upaya Pelestarian Keanekaragaman Genetik Kopi Manoreh di Kulon Progo. Halo guys, Kopi Manoreh adalah salah satu kebanggaan perbukitan Manoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Dia mempunyai aroma khas dan rasa mocha yang alami. Ditanam di atas 600 meter dan diolah secara tradisional dan organik. Dan khasnya lagi, kopi ini jika diminum tidak membuat pusing loh. Jadi bisa membuat tenang para penikmat kopi. Baik Bapak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Regina dan teman saya Alia kami dari Universitas Ahmad Dahlan ingin menjalankan tugas dari mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pak. Jadi kami mohon izin ya Pak memberi beberapa pertanyaan. Baik Pak, pertanyaan pertama itu terkait dengan kan petani itu menyetorkan kopi ya Pak. Ya. Nah itu biasanya jenisnya apa ya nih Pak? Jadi petiknya itu kan petik merah, harus petik merah ya. Merah. Tapi nanti di sini ada seleksi di rumah produksi yang di bawah sana. Cuma nanti kan petani itu ada yang kriterianya itu ada yang manut, ada yang ngeyel itu istilahnya. Kalau yang sudah sesuai dengan kriteria kita tuh biasanya kita metik sendiri, jemur di rumah produksi, dikupas di rumah produksi dan nanti juga di roastingnya di rumah produksi. Kalau sini itu sebenarnya visitor center. Visitor center itu kan fungsinya untuk pelayanan untuk destinasi. Ya. Untuk kita mau kemana nanti kita mulai dari sini. Cuman kebetulan kita fungsikan untuk displaynya kopi sama untuk membuat kopi juga. Dan kebetulan sekarang sudah ada pelayanan untuk catering, untuk menjamu tamu seperti ini. Nah, terus kita juga menerima pesanan kopi, tapi kita nggak jual green bean karena untuk kapasitasnya itu sekarang lagi nggak ada. Hampir bisa dikatakan nggak ada karena tonasenya kecil banget, paling kisaran dalam 2 kintal 3 kintal aja. Cuman kalau kita mau ngambil dari tempat lain juga ada. Cuman untuk wilayah Kulon Progo itu kalau untuk perbukitan Manoreh dikonsumsi untuk kafe-kafe yang ada di perbukitan Manoreh aja udah nggak cukup. Karena kita mau kualitas yang bagus toh. Iya. Kalau misalnya dipaksa pun bisa, cuman ngambilnya keluar-keluar. Malah nggak standar nanti hasilnya. Oh ya Pak, boleh dijelaskan deh Pak keunikan rasa atau ciri khas dari kopi Manoreh itu sendiri Pak? Kalau ciri khasnya itu yang jelas nggak bikin pusing. Oh. Nggak bikin pusing. Cuman untuk kualitas rasanya oke lah, sampai 4 tahun ini tamu lumayan suka. Kalau sudah kesini itu biasanya karena saya punya pelanggan yang tetap ya, karena di sini itu jauh dari kota toh. Jadi kalau kesini itu betul-betul mau menikmati yang ada di Manoreh.
Dan kebetulan saya memang menggunakan kopi lokal semua, jadi saya stoknya juga kopi lokal semua. Jadi kalau di bawah itu ada yang koleksi kopi Nusantara, kalau saya enggak. Jadi saya open bar keluar pun yang saya bawa ya kopinya saya. Ada pertanggungjawabannya gitu loh. Mau tanya Pak, kan di sini ada plakatnya BI ya Pak? Iya. Itu tuh ada kerjasama atau bagaimana Pak? BI itu dulu dulu apa istilahnya membina sini. Cuman ini dibina BI dulu kan nggak jadi. Artinya nggak jadi itu yang dibina itu malah entah kemana. Nah, akhirnya ini mangkrak. Akhirnya saya sambung. Saya renovasinya juga lumayan banyak dan isinya ini saya yang isi semua ini. Tapi sekarang masih bagus hubungannya BI, artinya setiap ada open bar, rapat-rapatnya gubernur yang diadakan BI atau menjamu menteri-menteri itu saya yang open bar. Misalnya kayak di Morasen, kayak di Ambarukmo, kayak di Tentrem kemarin. Kalau enggak misalnya ada Gebiar UMKM itu mesti saya yang open bar. Saya kopi cornernya. Soal ketertarikan tadi udah dijelasin Bapak. Oh iya. Yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk kopi Manoreh skala lokal sama internasional apa Pak? Kalau untuk skala lokal, saya berharap atau saya juga ingin, karena saya juga pelaku kopi ya, Iya. kepingin punya denplot. Jelas itu. Apa itu Denpak? Denplot itu jadi satu area gitu kan, hamparannya itu isinya kopi. Oh. Tapi sementara sekarang sudah di cover sama teman kita yang buka kopi Mengger di atasnya ini, sekitar 3 kiloan. Jadi saya kepingin ada edukasi untuk cara menanam kopi, cara metik kopi. Ya sekarang sudah di cover sama Mas Udin sementara ini. Dan kita baru merintis satu lokasi untuk denplot. Kalau untuk skala nasionalnya, ya sekarang kita sudah ada yang pembeli dari Malaysia yang kebetulan rutin ya. Cuman karena kita itu produknya sedikit, jadi ya ketika dia minta banyak, kita nggak bisa melayani. Dan itu tujuan rintisan untuk denplot dan untuk apa istilahnya memberdayakan untuk petani supaya mau menanam kopi lagi. Karena kopinya sini itu kebetulan untuk Robusta itu di sini 675 itu masih ada rasa yang gimana gitu. Jadi kita mengembangkannya di atas, di 3 kilo up sana. Maaf Pak, tadi soal edukasi soal menanam kopi itu ada bantuan dari pemerintah enggak ya Pak? Pemerintah setempat gitu untuk edukasi. Betulnya untuk bantuan itu sini sudah berapa kali ya dapat bantuan. Cuman karena sekarang itu alamnya itu kan susah tuh. Kalau kemarau panjang, kalau musim penghujan terlalu lama itu juga mengganggu sih ya. Cuman karena memang itu kondisi alam jadi ya kita bertahap lah. Kalau kita mati ya kita sulam, kita mati tanaman mati disulam aja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus lah ya. Karena harganya sudah lumayan tuh sekarang. Kalau di pasar ya sekitar 60, kalau saya beli kan sudah 65 ke atas. Nanti kita sortir, kita ada stok situ. Nanti kopi Surolaya juga mau ngambil. Ada tamu dari Belanda katanya mau minta. Keren. Nanti mau ambil ke sini. Ya, baik Bapak siapa Pak? Imam saya. Oh Pak Imam, Ya, makasih ya makasih Bapak. Bapak. Ya, siap. Makasih udah meluangkan waktu sebentar Ya. Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang mana akan memenuhi tugas hukum hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini kami akan mengetahui lebih dalam terkait dengan kopi menoreh tersebut. Saya Muhammad Rafi Abrar selaku utusan dari kelompok 2 yang ingin wawancara Bapak Pak Udin. Ya, Ya, mungkin pertanyaan yang bisa kami sampaikan Bapak, sejak kapan Bapak mengelola perkebunan kopi tersebut? Mengelola itu dari sejak saya mengenal kopi. Jadi saya di waktu tahun 2019 akhir saya udah terjun ke perkopian istilahnya. Tapi kalau untuk penanaman itu udah sejak bapak saya, bahkan atau simbah saya, kakek saya. Jadi saya ini termasuk generasi ketiga. Itu. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa petani kopi di sini tuh turun temurun gitu ya Mas? Iya, betul. Dengan perkebunan yang ada mungkin dari kakeknya, Iya, bapaknya. Ini udah lumayan lama. Oh, oke. Baik. Lalu Mas, apakah musim berpengaruh kepada hasil panen kopi tersebut? Sedikit pengaruh ya. Jadi katakan kalau kemarau panjang itu kemungkinan besar kan kering. Jadi itu ada beberapa pohon yang nggak kuat terus mati kayak gitu. Sedangkan di musim penghujan ini cukup pengaruh juga, terutama di tanah. Kadang kan becek itu bisa merusak juga. Merusak tanaman kopi tersebut ya. Berarti sangat mempengaruhi hasil panen ya Mas? Iya. Jadi panen itu kan tergantung dari pohonnya bagus tidaknya. Ya. Jadi kan kalau kemarau kan kurang bagus seperti itu. Soalnya kan kering, jadi kurang air. Lalu untuk terkait dengan jenis kopi di sini berarti ada 2 ya Mas yang tadi telah disampaikan? Iya, ada 2 yaitu Arabica dan Robusta. Untuk perbedaan yang signifikan itu Mas antara Itu dua dari tumbuhan tersebut? jenisnya beda. Jadi varietas atau tadi jenis kopi atau pohonnya. Jadi seperti sini ada kopi Arabica. Jadi dari fisiknya itu daunnya lebih kecil yang Arabica, sedangkan Robusta lebih lebar. Kopinya di sana ada di. Lalu untuk kendala utama Pak yang dihadapi untuk mengelola kebun kopi ini dari segi teknik maupun pemasaran itu apa nih? Gimana ya? Kalau di perkebunan sendiri itu kendala masih minimnya kesadaran diri sebenarnya. Jadi beberapa petani itu cuma sekedar nanam, tapi belum bisa optimal. Katakan dari perawatan. Soalnya di sini petani belum bisa fokus satu titik. Oh, oke. Iya. Jadi selain kopi kan ada beberapa tanaman kayak empon-empon, ini jahe kayak gitu. Berarti di tempat ini ada beberapa plot gitu ya Pak? Yang petani ini begitu atau bagaimana Pak? Atau bersama? Bersama. Mereka Oh. jadi setiap petani itu mesti punya lahan dan pohon kopi. Cuman nggak pohon kopi semua, nggak campur. Kalau untuk apakah Bapak mendapat dukungan, pelatihan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga? Mungkin ada, yaitu lewatnya pelatihan Dari pemerintah itu Pak? pemerintah. Jadi udah termasuk di UMKM juga. Berarti di sini ada ikatan petani kopi begitu di daerah Menoreh ini Pak? Ikatan ada. Ya kayak komunitas, kelompok tani juga ada. Ya, lalu yang terakhir Pak, untuk terkait dengan hak cipta produk tersebut apakah sudah didaftarkan atau belum? Kalau produk di warung tadi udah. Punya Udah? saya udah. Oh, sudah ada hak ciptanya? Lagi udah.
Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Siap, sama-sama. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kopi Monereh yang telah resmi terdaftar hak kekayaan ciptanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek, logo, dan desain produk ini tersendiri. Dengan pendaftaran ini, kami memastikan keaslian dan kualitas produk kopi kami tetap terjaga, sekaligus melindungi dari pemalsuan atau penyalahgunaan peluang bagi pengembangan bisnis kami di pasar domestik dan internasional, serta memberikan rasa aman bagi konsumen yang memilih kopi Monereh sebagai kopi berkualitas. Ini adalah salah satu bentuk hasil yang sudah jadi, dan sebelumnya tadi kalau kalian udah lihat prosesnya, ini tahapan terakhirnya ya sudah berbentuk kemasan. Nah, kalau kopi Monereh ini tuh terdiri dari dua rasa guys. Yang pertama tuh ada Arabica, sama yang kedua tuh ada Robusta. Nah, ini versi kopinya yang kalau udah jadi, udah kita cicipin juga tadi, rasanya tuh cenderung ke ada asamnya dikit. Sama kelebihannya dari kopi Monereh ini tuh tidak menimbulkan pusing, jadi sangat aman dikonsumsi sama pecinta kopi di seluruh Indonesia. Dan tentunya ini udah BPOM ya guys, ini tuh udah ada logo halalnya juga, udah BPOM juga, dan aman banget pastinya, walaupun itu produk lokal yang dikelola secara tradisional juga. Tadi kita sudah lihat di sini proses pembuatannya mulai dari pemetikan kopi sampai tadi diolah. Terus juga ini tuh ditanam di ketinggian 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi kalian semua jangan lupa cobain kopinya, kopi Monereh khas Kulon Progo ini ya guys. Ini tuh udah kita cobain dan enak banget. Kalian bisa beli itu harganya murah banget. Yang ini tuh tadi berapa sih? 27. Nah, kalau yang ini tuh tadi kalau nggak salah tuh sekitar 30 ribuan. Itu tuh udah dapet 200 gram dan bisa, ini tuh yang versi bijinya ya. Nah, kalau yang itu versi yang udah bubuk. Jadi kalian bisa milih, kalau misalnya kalian punya alatnya di rumah, kalian bisa beli yang versi masih bijinya. Kalau yang mau langsung instan, langsung diseduh, langsung diminum, bisa beli yang bubuknya. Sekian itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.